Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023, berjudul Bersukacita Saat Anak yang Hilang Kembali. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, bersukacita saat anak yang hilang kembali, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan keceriaan dan kepuasan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, oleh sebab Bapa bersukacita saat anak yang hilang kembali, maka itu setiap orang Kristen wajib menjadi saluran arus kehidupan dan saluran rahmat Kristus kepada sesama. Tuhan telah menjadikan gerejanya sebagai alat pernapasan pengaruh ilahi. Alam semesta sedang menantikan anggota supaya menjadi saluran arus kehidupan yang mengalir ke dunia ini, agar banyak orang bertobat, dan sesudah itu, giliran mereka sekarang menjadi saluran rahmat Kristus yang mengalir ke bagian kering dari kebun anggur Tuhan. Kedua, oleh sebab Bapa bersukacita saat anak yang hilang kembali, maka itu setiap orang Kristen wajib bekerja dan tidak boleh malas dalam melakukan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita tak akan dapat diselamatkan dalam kemalasan tanpa kegiatan. Tidak ada orang yang benar-benar bertobat menghidupkan kehidupan tak berdaya dan tak berguna. Tidak mungkin bagi kita terbawa arus ke surga. Tidak ada orang yang pemalas yang masuk ke sana. Mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Allah di dunia ini tidak akan bekerja sama dengan Dia di surga. Tidak aman membawa mereka ke surga. Ketiga, oleh sebab Bapa bersukacita saat anak yang hilang kembali, maka itu setiap orang Kristen wajib dan bertanggung jawab menunjukkan rasa simpati dan kebaikan yang menyentuh hati kepada setiap orang. Saudaraku laki-laki dan perempuan, kunjungilah orang-orang yang tinggal terdekat kepadamu, dan dengan rasa simpati dan kebaikan, usahakanlah menyentuh hati mereka. Bekerjalah dengan cara yang pasti agar dapat membuang prasangka, bukan menimbulkannya. Ingatlah bahwa mereka yang mengenal kebenaran masa kini, namun berusaha tinggal di gereja masing-masing, dan tidak mau bekerja bagi tetangga yang belum bertobat, akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tugas yang tidak dilaksanakan. Keempat, oleh sebab Bapa bersukacita saat anak yang hilang kembali, maka itu setiap orang Kristen wajib melayani orang-orang yang memerlukan pertolongan demi keselamatan mereka. Ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan orang Kristen yang hatinya penuh kasih. Banyak orang yang menuju kepada kebinasaan yang seharusnya dapat diselamatkan jikalau tetangganya laki-laki dan perempuan melakukan upaya pribadi bagi mereka. Banyak orang yang menunggu dilayani secara perorangan, dalam keluarga sendiri, dalam lingkungan, dalam kota di mana kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita sebagai misionaris bagi Kristus. Jikalau kita orang Kristen, tentu pekerjaan ini akan menjadi kesukaan kita. Segera setelah seseorang bertobat, maka lahirlah di dalam dirinya sebuah keinginan untuk memperkenalkan kepada orang lain bahwa dia telah menemukan sahabat dalam diri Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan yang menyucikan tak dapat ditutupi di dalam hatinya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.